hamba serahkan iman ini, hamba serahkan hidup hamba seluruhnya dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap menyambut Tuhan, menyambut urapannya, menyambut firman-Nya, dan siap melakukannya, sama-sama kita katakan apa? Bisa lebih kencang katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita sebagai gereja dipanggil menjadi orang yang baik-baik dan benar adanya. Kita dipanggil menjadi orang baik-baik dan benar adanya. Tetapi tidak hanya itu. Kalau cuma orang baik-baik, tak perlu jadi Kristen. Kalau menjadi orang yang tampil manis dan sekedar sopan, tidak perlu jadi Kristen. Tetapi Kristen dipanggil menjadi orang yang sopan, orang yang baik-baik, tetapi juga menjadi orang yang mendemonstrasikan kuasa Allah. Gak ada amin. Gak ada amin. Shalom. Masih ada di sini? Halo. Shalom. Haleluya. Dengan demikian gereja ini akan bertumbuh besar kalau engkau berhati-hati di dalam Tuhan. Inteos, antusias, artinya di dalam Allah. Jadi arti daripada antusias itu adalah kita hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam kita. Amin. Anda dipanggil ibadah sini bukan hanya selebrasi. Gereja dipanggil bukan hanya untuk selebrasi, tapi gereja dipanggil dari sejak semula adalah untuk selebrasi, merayakan kebangkitan Yesus Kristus, tetapi juga untuk pergi keluar mendemonstrasikan kuasa Yesus. Katakan amin. Kita tidak dipanggil hanya untuk kumpul di tempat yang tertutup, tetapi kita dipanggil keluar. Karena itulah definisi daripada gereja, kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Mana aminnya? Kita harus kembali melihat settingan gereja yang Tuhan Yesus bentuk. Seperti apa bentuknya, seperti apa modelnya, harus kembali ke sini. Memang perjalanan sejarah membuat gereja berbagai bentuk dan pola, tetapi Yesus sudah menetapkan satu pola, satu bentuk, satu model dari gereja sejak gereja mula-mula. Kadang-kadang pemahaman yang berbeda-beda dari orang Kristen setelah gereja mula-mula itu yang membuat gereja berbeda-beda. Ada orang Kristen yang sukanya hanya ayat tertentu. Para teolog hanya penekanan tertentu, bahkan berjuang menutupi kebenaran tertentu. Tetapi pada hari ini Tuhan mengajak kita untuk melihat kembali kepada pola gereja yang semula. Kita buka ayat demi ayat, saudara-saudara. Nama saya Pendeta Yogi Sikabutar, pengintil pengajar. Istri saya berusia tadi tinggal di Medan, perkenalan singkat. Kalau mau lebih mengenal lagi, silakan buka YouTube kami, Yogi Sikabutar SMA. Itu cukup dulu untuk introduksi, tapi mari kita fokus kepada firman Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, meskipun kita di sini hanya 2.000 orang, tapi semangatnya harus 200.000 orang lain. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, dan saya mendorong saudara untuk tidak sekedar menjadi orang Kristen yang manis, harus menjadi orang Kristen yang berhati-hati. Bukankah demikian firman Tuhan? Sejak dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, Tuhan berbicara tentang kuasa, Tuhan berbicara tentang api pengurapan bagi umatnya. Haleluya. Karena demikian juga dikatakan Bapak Ibu Saudara di dalam Roma 12:11 katakan, hendaklah keyakinanmu tidak kendor dan hendaklah rohmu apa? Menyala-nyala, menyala-nyala. Itu diidentik dengan berkobar-kobar. Amin. Bukan menyala-nyala, nyala lilin, bukan. Tetapi berkobar-kobar. Itu ciri gereja yang sejati. Itu ciri orang Kristen yang sejati. Mari kita lihat saudaraku dari haleluya, Matius 3 ayat yang ke-11. Apa dikatakan di sana? Kita lihat, ya.
Kita akan belajar banyak hari ini, saudara, karena saya jauh-jauh datang dari Pancur Batu, ya. Dan kedatangan saya di sini, bukan saya, Tuhan itu saudara, dibuatkan, dikenyangkan, diperlengkapi, diempower oleh firman Allah. Katakan amin. Tidak sekedar menyelenggarakan ibadah, khotbah di tempat ini tidak sekedar memenuhi sebuah liturgi, tetapi ibadah kita adalah ibadah yang hidup. Amin. Bukan rutinitas, haleluya. Bukan sekedar selebrasi. Saya mau katakan di tempat ini, saya berkatakan di dalam firman Tuhan ini, biarkanlah gereja ini tiba waktunya menjadi rumah pesta kemenangan. Katakan amin. Rumah ini menjadi pesta mujizat. Amin. Menjadi rumah pesta keselamatan. Katakan haleluya. Saudara mungkin melihat ukuran kita yang masih 2000 ini, haleluya. Tapi tiba waktunya ini lebih daripada apa yang kita lihat sekarang. Asal secara sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup dengan urapan dari Tuhan. Haleluya. Kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kurang semangat, kurang kencang suaranya. 1, 2, 3. Kita sedang kembali melihat ke belakang, ke sejarah daripada gereja, kepada latar belakangnya. Jadi saudaraku, sebelum Yesus mendirikan gerejanya, Yohanes telah mendahului mengatakan kepada orang-orang lain sebagai tanda pertobatan, tetapi dia, Yesus Kristus, yang datang setelah aku, di mana memudahkan kasusnya dan aku tidak layak, dia akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus dan api. Itu kemudian digenapi. Jadi saudara-saudara harus kita pahami ini, saudara-saudara. Ya. Lalu kita lihat Matius 3 ayat yang ke-13 hingga yang ke-17. Kita lihat kronologinya, ya. Matius 3 ayat 13 hingga 17. Ayo semua fokus ke depan supaya ketahuan, ya. Karena kalau fokus di handphone bisa jadi yang lain. Fokus ke depan. 1, 2, 3. Terus. Terus. Kita lihat ayat berikutnya. Bisa ditampilkan? Karena harus jelas perkaranya. Nah, di peristiwa ini saudara-saudara, yang terjadi adalah penggenapan di mana Yesus sendiri harus dihinggapi oleh Roh Kudus sebelum dia melakukan pelayanannya. Dan baru bisa menemukan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah akan dia, sebab dia akan terus berfirman kepadamu, dan dia akan terus melakukan, mendemonstrasikan kuasa surga dalam kehidupan kalian. Kurang lebih seperti itu yang Bapa katakan. Jadi Bapa meneguhkan putra tunggalnya Yesus Kristus. Dan pemandangan apa yang kita lihat di sana, saudara-saudara, ketika itu kelihatanlah Roh Allah, Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati. Roh Kudus bukan burung merpati, tapi turun dan tampak dalam wujud burung merpati. Artinya apa? Yesus ada, butuh Roh Kudus. Saya juga butuh Roh Kudus. Katakan sekali lagi, saya tidak sedang menghibur saudara di sini. Kalau aku gratis. Tapi saya